Seperti yang kita tahu ya, bagaimana Jepang ini nggak takut sama sekali dengan kematian. Para personel unit 731 diperintahkan untuk mengambil satu pil sianida dan dikantongi di setiap kantong mereka masing-masing. Dan hal ini dilakukan apabila mereka tertangkap, mereka harus siap menelan pil sianida tersebut. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kalau kita membahas tentang peristiwa perang dunia yang dahsyat, ya terkhusus pada perang dunia kedua nih, pasti kalian bakal terbayang salah satu kejadian yang cukup mengerikan menimpa kepada warga keturunan Yahudi Eropa, yaitu peristiwa Holocaust. Peristiwa ini terjadi gara-gara para rezim Nazi pimpinan Hitler benar-benar mengincar semua warga Eropa keturunan Yahudi untuk dibantai secara massal. Berbicara tentang kekejaman yang kayak gini, sebenarnya ini banyak dari kita yang dibutakan oleh sejarah karena sejarah ini dituliskan oleh orang yang menang atau pihak yang memenangkan peperangan. Makanya peristiwa Holocaust ketika Nazi kalah di tangan para sekutu, akhirnya mereka seolah-olah paling buruk gitu ya. Kejadian pembantaian Holocaust ini digadang-gadang sebagai kejadian genosida paling buruk. Padahal di luar itu kita nggak perlu jauh-jauh sampai ke Eropa. Di Asia sendiri pernah terjadi hal yang sama kejamnya atau mungkin jauh lebih kejam daripada Holocaust, yaitu pembentukan sebuah unit mematikan dari Jepang, yaitu Unit 731, yang mana di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Nanasan Ichi Butai. Nah, tapi di sini gue sebutkan dalam bahasa Indonesia aja ya, biar lebih gampang, biar lebih mudah dicerna. Mereka melakukan kekejaman terhadap penduduk Asia yang berada di Tiongkok. Sebelumnya gue udah pernah nyinggung nih masalah unit 731 ini di konten gue yang sebelumnya yang judulnya Battle of Los Angeles yang ini nih. Nah, kalian bisa nonton konten ini yang dimana di situ gue menceritakan kalau Jepang akan merencanakan penyerangan maut menggunakan senjata biologis yang akan dilancarkan oleh unit 731 ini dan direncanakan pada tanggal 22 September tahun 1945. Nah, nama operasinya adalah Codename Cherry Blossom at Night. Unit 731 ini memang diutus oleh Kaisar Jepang pada masa Perang Dunia Kedua dan mereka diharuskan mengembangkan senjata biologis untuk memenangkan peperangan. Akibatnya nih ya, Unit 731 ini menggunakan wewenang mereka yang sudah diutuskan oleh Kekaisaran Jepang dengan cara benar-benar biadab dan semena-mena. Mereka menguji coba segala macam senjata biologis dan kimia kepada manusia hidup, termasuk bereksperimen dengan penyakit, terus kemudian membedah manusia hidup. Kejadian ini benar-benar nyata dan gilanya adalah terjadi di Asia. Makanya gue bilang kita nggak perlu jauh-jauh membahas Holocaust karena ternyata penjajah yang pernah menduduki negara kita Indonesia pernah melakukan hal demikian. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tentang Unit 731 atau disebut dengan Nanasan Ichi Butai ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Kalau berbicara tentang Jepang, ini ya nggak usah ditanyakan lagi lah kepada rakyat Indonesia ya. Kita sudah tahu bagaimana kejam dan bengisnya mereka memperlakukan nenek moyang kita dulu. Bahkan saking bengisnya mereka tuh berhasil mengusir Belanda dari Indonesia. Dan pada Perang Dunia Kedua, Jepang memang banyak melakukan kejahatan perang. Salah satu yang paling kejam yang pernah mereka lakukan adalah mereka ini memperkosa ribuan wanita pribumi kita di Indonesia dan memaksa para wanita pribumi Indonesia untuk menjadi budak seks mereka. Namun kalau berbicara tentang bagaimana kita dulu dijajah oleh Jepang, sebenarnya kita tuh termasuk beruntung lah. Tidak terlalu kejam, kita itu tidak dikirimkan pasukan gilanya lah. Jadi Jepang itu memiliki pasukan yang lebih gilanya lagi, geng. Jadi ini ibaratkan ya, ini gua ibaratkan penggambaran ya. Kalau kalian melihat para militer-militer yang berada di tanah konflik, contoh nih ya, di Aceh dulu ketika ada konflik GAM, terus di Papua yang sekarang sedang ada
ada konflik antara KKB dan dengan pemerintah. Nah itu biasanya tentara-tentara atau pasukan-pasukan yang ditaruh di sana itu jauh lebih terlatih, jauh lebih kejam lagi, karena kan mereka berada di daerah konflik, tanah operasi militer atau DOM. Begitu juga dengan yang terjadi di era masa penjajahan Jepang. Ternyata dulu prajurit-prajurit Jepang yang dikirim ke Indonesia itu bukan yang versi gilanya, tapi yang bukan versi gilanya aja udah gila gitu ya. Kita merasa sengsara banget dulu. Nah, di manakah pasukan yang lebih gila dari pasukan Jepang ini ditaruh oleh Jepang? Nah, jawabannya adalah di Tiongkok dan Filipina. Yang mana pasukan yang dikirim oleh Kekaisaran Jepang ke daerah tersebut adalah Unit 731. Pada tahun 1932, seorang jenderal yang bernama Shiro Ishii ditugaskan oleh Menteri Ketentaraan Kerajaan Jepang bernama Sadao Araki di sebuah badan misterius bernama Army Epidemic Prevention Research Laboratory atau disingkat dengan EIPRL. Di saat itu, si Shiro ini bukan hanya seorang jenderal perang yang berpengalaman. Nah, tetapi dia juga memiliki background yaitu seorang dokter bedah profesional. Sehingga kemampuan dia dianggap sesuai untuk tugas barunya ini sebagai tentara dan juga mengerti anatomi tubuh manusia. Lalu, kalau dilihat dari nama yayasan ya, yaitu yang tadi gue bilang Army Epidemic Prevention Research Laboratory, gitu kan? Atau disingkat EIPRL. Ini seolah-olah semacam badan penyelidikan penyakit yang akan membantu umat manusia, terus juga kayak apa ya? Ya tempat pembuatan obat-obatan gitu ya. Tapi padahal namanya tidak sesuci targetnya atau tujuannya. Yayasan yang satu ini justru memiliki tujuan kejam untuk mengembangkan senjata biologis berupa bibit penyakit. Di saat itu, tentara Kekaisaran Jepang terkesan atas keberhasilan tentara Nazi Jerman yang menggunakan senjata kimia berupa gas klorin pada Second Battle of Ypres yang ada di Belgia. Yang dimana di saat itu mereka berhasil menghabisi sekitar 5.000 tentara sekutu dengan senjata kimia kejam tersebut. Mulai di saat itulah penggunaan senjata biologis yang sebenarnya ini benar-benar berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia di bumi itu mulai dilirik oleh tentara Jepang dan mereka mulai melakukan penelitian untuk menciptakan senjata biologis atau senjata kimia tersebut. Nah, Jepang ini ingin mengukuhkan posisi mereka sebagai Nippon Cahaya Asia, alias mereka lah yang paling kuat di Asia. Oke, sekarang kita masuk ke dalam unit yang dibentuk oleh Jenderal Shiro, yaitu unit Togo. Jenderal Shiro yang diutuskan oleh Kekaisaran Jepang akhirnya membuat sebuah unit yang bernama Unit Togo yang memiliki misi rahasia untuk meneliti penggunaan senjata biologis. Nah, di sini hal yang paling mengerikan adalah Menteri Kesehatan serta dokter itu kan biasanya sudah disumpah untuk melindungi nyawa manusia, baik manusia dimanapun. Nah, tetapi di era Perang Dunia Kedua ini berbeda banget. Sama halnya yang terjadi dengan Menteri Kesehatan Jepang yang bernama Kolonel Chikahiko Koizumi. Dia mendukung langkah dari Jenderal Shiro menciptakan senjata kimia yang akan melenyapkan nyawa manusia. Hal ini benar-benar menggambarkan bagaimana kejamnya masyarakat Jepang di zaman itu. Karena mereka memang sudah didoktrin daripada musuhnya hidup, lebih baik mereka yang mati. Lalu bagaimana nih unit Togo ini melakukan aksi uji coba terhadap senjata kimia yang mereka buat? Nah, tentu aja kelinci percobaannya tidak berasal dari warga Jepang. Mereka menggunakan tahanan-tahanan perang. Nah, di saat itu, unit Togo ini dikirim untuk berkumpul di sebuah benteng yang bernama Benteng Zongma yang berada di desa yang bernama Beine, 100 km dari kota Harbin di wilayah Manchuria. Nah, ini merupakan wilayah timur laut Tiongkok yang berbatasan dengan Rusia, geng. Mengapa unit Togo ini semuanya dikirim ke Benteng Zongma tersebut? Nah, alasannya adalah Benteng Zongma ini sudah dikuasai oleh Jepang ketika Jepang sudah berhasil menaklukkan Tiongkok dalam invasi, yang akhirnya benteng ini digunakan sebagai penjara untuk mengurung para tahanan perang dari Tiongkok. Nah, jadi udah bisa kalian tebak lah ya siapa yang menjadi kelinci percobaannya. Ya udah pasti para tahanan perang tersebut. Ketika unit Togo ini pertama kali datang ke Benteng Zongma, mereka terlebih dahulu memperlakukan para tahanan ini dengan sangat baik, ya, bak hidup di dalam sebuah hotel mewah. Mereka diberikan makanan enak, mereka diberikan daging, bahkan minuman beralkohol agar mereka bisa menikmati ya hari-hari mereka di dalam penjara. Namun tentu aja semua itu ada harganya. Itu semua hanya permulaan yang dilakukan oleh unit Togo. Mereka ingin semua kelinci percobaan mereka
itu sehat sebelum dilakukan eksperimen. Ketika harinya dimulai, barulah satu persatu dari tahanan ini menjadi korban eksperimen. Beberapa dari mereka itu dicekoki dengan berbagai bakteri dan virus yang menyebabkan penyakit. Nah, lalu mereka yang sudah dicekoki dengan virus serta bakteri ini akan diamati hari demi hari atas gejala yang mereka alami. Jadi benar-benar diperhatikan, diteliti gitu ya, dampak bakteri dan virus yang sudah disuntik ke dalam tubuh tahanan ini, sampai pada akhirnya tahanan ini nanti mati dengan pelan-pelan. Setelah eksperimen ini berlangsung, mereka bahkan tidak lagi diberikan makan dan minum. Jangankan makanan enak, makanan pokok biasa aja nggak dikasih lagi, karena memang mereka sudah mulai diteliti. Setelah beberapa hari, para tahanan ini barulah dibedah secara hidup-hidup. Dan pembedahan ini tidak melalui pembiusan terlebih dahulu, karena memang akan dilihat dampak atau efek dari bakteri serta virus yang ditanamkan di dalam tubuh mereka. Akhirnya, para tahanan ini mulai mengetahui satu persatu teman-teman mereka menjadi kelinci percobaan. Disitulah mereka mulai panik, dan pada tahun 1934 terjadilah prison break, alias kerusuhan di penjara akibat perlawanan dari para tahanan. Nah, di saat itu para tahanan ini benar-benar memberontak sampai-sampai benteng Zongma ini terbakar habis akibat pemberontakan tersebut. Jenderal Shiro yang di saat itu merasa tidak aman karena para tahanan sudah mulai melawan, akhirnya langsung memindahkan markas besar mereka ke kota Pingfang yang terletak sekitar 24 km dari kota Harbin tersebut. Dan beberapa dari tahanan yang berhasil diamankan, berhasil ditangkap, mereka langsung dibawa dan dikurung ke dalam gedung baru. Nah, celakanya adalah gedung baru yang ditempati oleh Jenderal Shiro bersama unit Togo ini adalah gedung yang sangat mewah dan megah, yang mana fasilitas untuk eksperimennya jauh lebih lengkap dan akan lebih keji lagi. Jadilah di saat itu, satu demi satu para tahanan ini menjadi korban eksperimen, dan satu demi satu pula hasil dari eksperimen senjata kimia yang diteliti oleh Jenderal Shiro bersama unit Togo berhasil diciptakan. Nah, jadilah unit Togo ini harum namanya ya di saat itu karena mereka berhasil menciptakan beberapa senjata biologis dan kimia dari hasil eksperimen keji terhadap para tahanan. Lalu kemudian pada tahun 1936, melihat keberhasilan dari unit Togo dengan Jenderal Shiro ini, membuat Kaisar Hirohito melihat sebuah kesempatan yang mana akhirnya unit Togo digabungkan dengan pasukan Kwantung, yang dimana ini merupakan sebuah kolaborasi yang lebih kejam lagi. Karena sudah bergabung dengan pasukan Kwantung ini, akhirnya nama unit Togo diganti menjadi Unit 731 atau dengan kata lain Nanasan Ichi Butai. Untuk tujuan propaganda, mereka akhirnya memberi nama yang tidak mengandung unsur kecurigaan. Jadi mereka memberikan nama yayasan mereka yang baru ini dengan sebutan Epidemic Prevention and Water Purification Department of the Kwantung Army. Tentu aja ya, dengan nama yayasannya seperti itu, ya orang-orang makin melihat lagi seolah-olah ini adalah sebuah yayasan penolong dan membantu masyarakat. Namun kenyataannya, aksi biadab mereka yang di saat nama mereka masih unit Togo dulu itu diteruskan lagi dan bahkan jauh lebih kejam lagi untuk bisa mengembangkan eksperimen senjata biologis mereka. Dengan personil yang sudah bertambah dan bahkan bisa dikatakan sebanyak ribuan, mereka membuka cabang untuk penelitian. Yang awalnya hanya ada di Manchuria, mereka juga membuka laboratorium penelitian keji mereka di daerah Beijing, Nanjing, dan Guangzhou, bahkan sampai ke luar negeri yaitu di Singapura. Pada tahun 1939, unit 731 ini memiliki 10.000 personel yang bahkan tidak hanya berasal dari kalangan tentara doang. Bahkan sekarang nih mereka makin gila menggabungkan antara tentara dengan para dokter-dokter dan bahkan profesor untuk lebih meneliti lagi anatomi tubuh manusia dan dampak-dampak kejam atas penyakit yang mereka eksperimenkan. Jadi di sini mereka memang benar-benar pengen menciptakan senjata pemusnah massal tapi dengan bahan dasar penyakit atau ya racun-racun kimia, geng. Dan pada saat itu, banyak daripada akademisi Jepang atau orang-orang pinter, orang-orang berilmu di Jepang malah tertarik dan tergoda untuk melakukan eksperimen-eksperimen terhadap manusia karena mereka merasa ya wadahnya ada gitu ya. Para tahanan-tahanan Jepang itu dijadikan kelinci percobaan dengan kejam. Jadi,
Bagi rakyat Jepang di masa itu, Perang Dunia Kedua sama seperti sebuah The Purge yang dimana mereka bisa melakukan apapun keinginan mereka sekejam mungkin, sebiadab mungkin demi memenuhi hasrat mereka. Dan banyak di antara para dokter dan juga peneliti-peneliti di Jepang di saat itu yang melakukan eksperimen kejam tidak hanya kepada binatang, tetapi juga kepada manusia-manusia hidup sehingga menjadikan mereka orang-orang yang sangat kejam di masa itu, geng. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana kejamnya eksperimen dari unit 731 ini dengan kode Maruta Experiment. Kata Maruta ini merupakan sebuah kode untuk eksperimen kejam dari unit 731. Dalam bahasa Jepang, Maruta ini artinya gelondongan kayu. Hal ini karena gedung yang berfasilitas laboratorium milik mereka itu disamarkan oleh mereka. Jadi seolah-olah laboratorium itu kayak pabrik pemotongan kayu. Padahal aslinya itu tempat eksperimen kejam yang aneh-aneh. Dan kata Maruta ini diperuntukkan untuk korban-korban eksperimen atau untuk manusia-manusia yang dijadikan eksperimen agar level mereka lebih rendah daripada manusia biasa. Jadi dianggap sebagai ya ini kayu gelondongan bukan manusia. Jadi wajar untuk dihabisi. Lalu siapa para Maruta ini? Siapa yang menjadi korban dari eksperimen ini? Nah, kebanyakan dari para Maruta ini merupakan tahanan-tahanan kriminal serta tahanan-tahanan perang. Nah, tidak hanya dari warga negara lain yang kalah perang, tetapi Maruta ini diambil dari beberapa orang yang menentang pemerintah Jepang. Misalkan seorang bandit, terus aktivis, dan orang-orang yang dituduh terlibat dalam aktivitas mencurigakan yang dianggap menentang kekaisaran Jepang. Walaupun orang-orang yang dicurigai dengan aktivitas mencurigakan ini belum tentu orang bersalah. Lalu, lama-kelamaan kan korban-korban Maruta atau korban-korban eksperimen ini semakin menipis, semakin sedikit jumlahnya. Ya udah pada dibedah, udah pada mati gitu ya. Nah, akhirnya mereka ingin menambahkan jumlah kuota Maruta untuk jadi korban eksperimen. Akhirnya diambillah dari orang-orang yang dianggap tidak berguna bagi negara. Salah satunya adalah gelandangan dan orang-orang disabilitas atau orang-orang dengan cacat fisik. Dan bahkan juga orang-orang dengan gangguan mental atau orang gila gitu ya, itu juga ikut ditangkap oleh pihak Kempeitai atau polisi Jepang di zaman itu untuk dijadikan sebagai Maruta. Demi memenuhi kuota Maruta ini, terkadang manusia-manusia yang ditangkap itu tidak pandang bulu. Orang tua, anak-anak, bahkan sampai wanita hamil pun kalau dianggap memenuhi syarat itu diangkut oleh mereka. Dan tidak jarang juga para Maruta ini diambil dari warga sipil yang tidak tahu apa-apa. Jadi tidak ada proses penangkapan terlebih dahulu. Biasanya tentara-tentara ini akan menyamar, lalu mereka akan membawa nih bahan-bahan untuk disuntikan, bakteri dan virus. Nah, mereka akan mendatangi warga sipil yang nggak berdosa, yang mana warga sipil ini nggak curiga sama sekali nih. Lalu diberikanlah makanan, diberikanlah minuman-minuman yang enak. Baru setelah itu ternyata di dalam makanan tersebut sudah disuntikan berbagai macam penyakit seperti bakteri dan virus. Nanti mereka ini kehidupannya akan diperhatikan, akan diikuti oleh para tentara dari unit 731 ini. Dilihat nih kesehariannya. Setelah disuntikan itu, ya eksperimennya dimulai dan orang-orang ini akan diikuti sampai mereka tewas. Bahkan ada beberapa dari tahanan Maruta yang sama sekali tidak disuntikan virus dan bakteri, tetapi mereka dijadikan korban eksperimen untuk melihat bagaimana cara tubuh manusia bekerja. Salah satu contohnya adalah terkadang kaki mereka diamputasi tanpa ada sebab. Jadi dipotong gitu aja. Setelah dipotong dilihat nih, kira-kira lo berapa lama nih hidupnya? Apakah setelah itu lo langsung tewas gitu atau ada prosesnya dulu. Nah, terus ada juga yang kadang dipotong kakinya untuk dilihat kesehariannya tanpa kaki gimana, bagaimana cara manusia itu survive. Dan aneh-aneh semua eksperimen yang dilakukan oleh unit 731 ini. Pada awalnya memang wewenang ini diberikan oleh Kekaisaran Jepang untuk melakukan eksperimen yang berguna bagi pasukan Jepang. Tapi lama-lama hal ini hanya menjadi obat penawar rasa penasaran bagi tentara-tentara yang haus akan kekejaman, yang dimana mereka memang ya hanya ingin menyakiti seseorang aja. Yang tadi awalnya mereka lakukan pada ya rakyat-rakyat dari negara lain, tahanan perang, tapi lama-lama rakyat mereka sendiri pun menjadi korban. Nah, gimana menurut kalian, geng? Apakah kalian merasa itu nggak ada apa-apanya gitu ya dibandingkan dengan masa penjajahan di Indonesia?
tapi ya beda konsep gitu. Kalau di negara kita Indonesia pada masa itu Jepang memperbudak para tahanan, tapi kalau di Filipina dan juga Tiongkok malah mereka dijadikan kelinci percobaan. Lalu nih geng, kesadisan dari unit 731 ini lama-lama semakin melenceng. Mereka tidak lagi memperlakukan para Maruta ini untuk eksperimen senjata biologis. Terkadang ada beberapa Maruta yang dijadikan eksperimen untuk menguji sebuah ledakan. Jadi contohnya nih, misalkan manusia diikatkan di pohon lalu dilemparkan granat. Kira-kira akan sehancur apa sih tubuhnya? Jadi sebegitu kejamnya geng. Lalu juga ada kasus yang dimana para Maruta ini tidak diberikan makan, dibiarkan di dalam ruangan kosong tanpa berbicara, tanpa makan dan minum. Mereka hanya ingin melihat berapa lama Maruta tersebut bertahan hidup hingga mereka tewas. Dan bahkan ada eksperimen yang mencoba untuk menyuntikkan cairan merah milik binatang atau hewan gitu ya, disuntikan ke dalam nadi manusia. Dampaknya seperti apa? Nah, ya dampaknya jelas manusia tersebut ya muntah-muntah, terus lama-lama tubuhnya menjadi lemah dan tewas. Melihat eksperimen demi eksperimen dari unit 731 ini, maka bisa dipastikan manusia Jepang di zaman itu adalah para sekumpulan psikopat yang sudah di brainwash oleh kekaisaran Jepang untuk tidak memiliki perasaan dan rasa empati terhadap manusia lain. Makanya jangan heran kalau kita nonton film-film perang Jepang, seolah-olah mereka tidak takut mati sama sekali, dan mereka itu ya kejam banget. Kalau misalkan anggota mereka jadi pengecut, ya anggota mereka dipancung. Nah lalu kalau mereka menemukan lawan perang mereka tertangkap, mereka nggak segan-segan membakar semua tahanan perang atau lawan perang mereka. Nah lalu singkat cerita, unit 731 ini semakin gila-gilaan. Mereka mengembangkan penelitian mereka untuk populasi yang lebih luas. Salah satu contohnya adalah mereka pernah menerbangkan pesawat di kota-kota kecil yang didiami oleh masyarakat tempat mereka menjajah, yaitu Tiongkok dan Filipina. Lalu dari atas pesawat tersebut mereka melepaskan bibit-bibit penyakit dari udara. Nah kekejaman ini pernah dirasakan oleh warga kota Ningbo dan Changde yang ada di provinsi Hunan pada era tahun 1940 sampai dengan 1941. Yang mana di saat itu mereka ditaburi bibit penyakit dan seluruh kota tidak ada satupun yang terhindar dari penyakit ini. Akibat peristiwa tersebut, warga keturunan di dua daerah tersebut tidak bersisa satupun. Semuanya tewas karena penyakit itu. Nah lalu ada sebuah kejadian paling terkenal yang pernah dilakukan oleh Jepang, yaitu di kota Nanking, Tiongkok. Yang mana para unit 731 Jepang ini terlebih dahulu memperkosa semua wanita yang ada di kota Nanking. Sebelum akhirnya setelah itu mereka menyebarkan penyakit tifus kepada para warganya. Nah lalu kemudian di kasus lain pada tahun 1941, unit 731 Jepang ini menyerang sebuah kota yang bernama Changda dengan penyakit kolera. Nah namun apesnya di dalam kejadian ini sekitar 10.000 penduduk Changda itu tewas dalam eksperimen Jepang tersebut. Namun dari pihak Jepang pun ikut ada yang tewas karena tertular penyakit, yaitu sebanyak 1.700 tentara. Karena ini udah blunder. Di saat mereka menyebarkan wabah penyakit tersebut, mereka justru tidak bisa mengontrol wabah tersebut sehingga mereka pun ikut terserang, alias senjata makan tuan. Namun bagi kekaisaran Jepang, walaupun harus memakan korban nyawa dari pihak mereka sendiri, semua eksperimen dari unit 731 dianggap eksperimen yang berhasil oleh kekaisaran Jepang. Kekaisaran Jepang benar-benar memuji unit 731 ini. Sehingga pada tahun 1945, unit 731 itu mengajukan diri untuk membuat sebuah rencana menyerang Amerika Serikat pada tahun 1945. Nah, karena merasa mereka udah punya nih senjata biologis yang bisa membasmi manusia-manusia bule asal Amerika Serikat di saat itu. Mereka merencanakan penyerangan pada tanggal 22 September tahun 1945. Mereka ingin menyerang Amerika dengan senjata biologis yang sudah siap. Namun ya untungnya nih ya, rencana tersebut hanyalah tinggal rencana. Karena seperti yang kita tahu, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat udah keburu duluan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Sehingga Jepang harus menyerah tanpa syarat. Dan hal ini juga menguntungkan Indonesia yang membuat Jepang menarik mundur atau menarik diri dari tanah NKRI. Namun harus kalian tahu nih geng, sebelum akhirnya menyerah, unit 731 Jepang ini sudah keburu membunuh hampir separuh juta orang karena kekejaman mereka. Dan kebanyakan dari korbannya adalah orang etnis Tionghoa alias orang Cina. Oke, sekarang kita masuk ke dalam akhir dari perjalanan unit 731.
Kekalahan Jepang sudah di depan mata. Para tentara Red Army yang di saat itu menyerbu Manchuria membuat anggota unit 731 yang tersisa hanya sedikit jadi panik dan kocar-kacir. Banyak dari mereka yang akhirnya memilih untuk kabur. Namun sebelum itu, mereka berusaha untuk melenyapkan barang bukti dengan membakar habis lab-lab mereka dan membunuh semua sisa tahanan yang ada. Dan gak hanya itu ya, seperti yang kita tahu ya bagaimana Jepang ini gak takut sama sekali dengan kematian. Para personel unit 731 diperintahkan untuk mengambil satu pil sianida dan dikantongi di setiap kantong mereka masing-masing. Dan hal ini dilakukan apabila mereka tertangkap, mereka harus siap menelan pil sianida tersebut agar semua rahasia tentang unit 731 mereka ini dibawa ke alam kubur. Lalu kemudian, tentara Amerika Serikat mulai datang ke tanah Jepang. Yang dimana di saat itu, unit 731 pun merasa inilah akhir dari hidup mereka. Dan mereka di saat itu semuanya ditangkap lalu dieksekusi. Apalagi mereka pernah merencanakan untuk menyerang San Diego. Kemudian setelah itu, tentara Amerika Serikat yang biasanya dianggap sebagai bala tentara sekutu yang dikenal sebagai protagonis Perang Dunia Kedua serta berada di pihak kebajikan gitu ya, mulai datang ke tanah Jepang. Nah di saat itu unit 731 pun merasa kayak wah inilah akhir dari perjalanan kita dan akhir dari hidup kita semua. Karena ya mereka tahu kalau mereka ditangkap oleh pihak Amerika maka mereka akan dieksekusi mati. Gara-gara mereka pernah merencanakan untuk menyerang San Diego. Dan mereka yakin banget ya, tentara Amerika Serikat di saat itu datang dengan penuh kemurkaan. Nah, namun anehnya nih ya, ternyata hal yang terjadi berikutnya sungguh di luar dugaan. Di saat itu, seorang petinggi militer Amerika Serikat tiba di tanah Jepang yang sudah ditaklukkan. Nah, nama si petinggi ini adalah Kolonel Murray Sanders, yang mana dia mendarat di Yokohama pada tahun 1945. Nah, di saat itu, Kolonel Murray ini mencium adanya keberadaan dari unit 731, dari informasi yang dia dapat lah gitu ya. Dan dia juga sebelum menjadi seorang tentara, dia berkecimpung di dalam eksperimen biologi dan merupakan peneliti di bidang mikrobiologi gitu. Nah, ketika dia mengetahui adanya unit 731 Jepang ini, dia merasa sangat tertarik. Yang seharusnya pihak dari unit 731 Jepang ini harus dihukum dengan seberat-beratnya karena kekejaman atas kejahatan perang yang mereka lakukan, tapi justru Kolonel Murray tertarik dengan hasil eksperimen yang dilakukan oleh unit 731. Nah, di saat dia mengetahui adanya unit 731, dia langsung mengabari Jenderal Besar Amerika Serikat yang di saat itu dipegang jabatannya oleh Jenderal Douglas MacArthur. Kalau kita pikir-pikir nih ya, padahal kan Amerika Serikat sangat menjunjung tinggi HAM ya kalau misalkan kita lihat di media-media. Tetapi hal ini justru berbanding terbalik semuanya. Mereka bukannya mengutuk aksi biadab dari unit 731 ini, tapi justru mereka malah menawarkan pengampunan untuk para peneliti yang ada di unit 731. Bahkan, para peneliti-peneliti kejam ini diberikan imunitas serta kekebalan hukum terhadap semua kejahatan perang yang mereka lakukan, alias mereka tidak akan dieksekusi, tidak akan dikenakan hukum, jadi dibebaskan. Hal ini ada syaratnya, yaitu para peneliti dari unit 731 ini harus bersedia memberikan semua hasil penelitian mereka dari eksperimen-eksperimen kejam tersebut kepada pihak Amerika Serikat. Alasannya adalah ketimbang harus mengeksekusi semua para peneliti ini, lebih baik mereka mendapatkan informasi-informasi berharga tanpa harus menghabisi nyawa orang lain lagi. Jadi ibaratnya ya, biarkanlah Jepang yang melakukan kekejaman, biarkanlah Jepang yang melakukan eksperimen dengan membantai umat manusia, tetapi hasilnya harus dinikmati oleh Amerika Serikat. Di saat itu kan tentara Red Army, yaitu tentara Uni Soviet, sudah duluan masuk nih ke Jepang. Di saat itu ya mereka membantai semua unit 731. Dan Amerika justru menawarkan perdamaian dan kebebasan. Jadinya di sini akhirnya pihak Jepang ini memilih untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat. Karena di saat itu pihak Cina dibantu oleh Uni Soviet itu bekerja sama untuk menuntut unit 731 ini mempertanggungjawabkan semua kejahatan perang mereka. Namun karena pihak Jepang dari unit 731 memihak pada AS, menerima tawaran AS, akhirnya Amerika Serikat memasang badan untuk hal ini. Bahkan Amerika Serikat menuduh
Unit 731 tidaklah ada, tapi merupakan fitnah dari pihak Uni Soviet dan hanya sebuah propaganda komunis semata katanya. Dan ini memang mengejutkan ya. Nah, namanya juga Amerika. Di dalam peperangan mereka akan melakukan hal apapun demi kemenangan. Dan di saat itu, para peneliti Unit 731 ini diangkut dan diselamatkan oleh pihak Amerika Serikat. Mereka hidup bebas, tidak mempertanggungjawabkan apapun, benar-benar mati dengan tenang di akhir hayatnya tanpa harus mendapatkan hukuman. Bahkan pimpinan mereka yang bernama Shiro Ishii, sang pemimpin Unit 731, hidup damai hingga akhir hayatnya di Tokyo pada usia 65 tahun. Lalu ada rumor yang menyebutkan, selepas dari Unit 731, Shiro kemudian sempat hijrah ke Maryland untuk membantu pihak Amerika Serikat mengembangkan senjata biologis. Lalu bahkan ada salah satu dokter dari tim Unit 731 bernama Masami Kitaoka kemudian melanjutkan eksperimennya pada manusia ketika dia bekerja di National Institute of Health Science yang ada di Jepang. Jadi benar-benar tidak mempertanggungjawabkan semua kekejamannya karena diberikan kebebasan oleh pihak Amerika. Dan di saat itu seolah-olah dia tidak jera ya. Jadi Dr. Masami Kitaoka ini mengadakan sebuah percobaan dengan menginfeksi tahanan dengan bakteri Rickettsia atau penyakit yang disebabkan oleh bakteri genus Rickettsia yang disebarkan oleh kutu. Dan dia juga melakukan penyokokan terhadap seorang pasien yang mengalami keterbelangan mental dengan penyakit tifus untuk melihat hasil dari eksperimen tersebut. Nah lalu, ketakutan mulai menghantui masyarakat Jepang karena bayang-bayang dari Unit 731 mulai menggentayangi dunia medis yang ada di Jepang karena banyak dari alumni Unit 731 yang lolos dan mulai menjadi senior-senior di dunia medis mereka. Jadi ibaratnya tuh ya, dokter-dokter dari Unit 731 ini banyak yang udah jadi dosen, banyak yang udah jadi dokter untuk membantu rakyat Jepang. Tetapi kan ya balik lagi, orang yang pernah melakukan kekejaman terhadap manusia ya belum tentu 100% berubah gak sih? Dan di saat itu banyak sekali yang merasa ketakutan kalau mereka akan menjadi korban selanjutnya dari orang-orang yang bermental psikopat ini. Lalu kemudian hal ini benar-benar terjadi. Pada tahun 1952 diketahui ada sebuah percobaan menggunakan manusia yang dilakukan di rumah sakit pediatrik yang terletak di Nagoya yang mengakibatkan salah satu pasien di sana tewas seketika. Nah, dokter yang melakukan eksperimen ini adalah dokter lulusan dari anggota Unit 731. Dan untuk sekarang ini, kekejaman dari Unit 731 ini mulai diperbincangkan di segala sektor media. Dan bahkan ya, banyak media-media yang mulai menyinggung hal ini untuk kesadaran masyarakat Jepang bahwasanya mereka pernah punya unit personel tentara yang sangat kejam. Nah, bahkan di salah satu komik yang bernama My Hero Academia pernah muncul satu tokoh yang bernama Shiga Maruta. Shiga Maruta ini digambarkan sebagai hasil eksperimen Maruta, yang mana dalam kisah nyatanya Maruta ini adalah sebutan untuk korban eksperimen dari Unit 731. Lalu ada lagi serial sci-fi horror X-Files, lalu game Call of Duty Black Ops 3 juga mengangkat tentang eksperimen Unit 731. Ya walaupun hanya sedikit. Tentu aja nih ya, mungkin buat kita nggak bisa membayangkan lah bagaimana kejamnya Unit 731 ini. Nah lalu untuk menggambarkan bagaimana kejamnya, ada salah satu tentara sekutu yang melihat langsung bagaimana kejamnya Unit 731 ini, mengutip dari novel Inferno yang ditulis oleh sastrawan Eropa kuno Dante, yaitu Abandon hope all you who enter here, yang artinya tinggalkan harapan kamu semua yang masuk ke sini. Dan hal itu merupakan ucapan selamat datang di sana bagi mereka yang masuk ke lab Unit 731. Jadi Unit 731 ini benar-benar kejam, geng. Nggak kebayang lah kejamnya kayak gimana. Oke geng, sebelum kita lanjut ke kontennya, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian karena berkat kalian Kamar Jerry terus berkembang sampai saat sekarang ini. Nah, sebagai rasa terima kasih gue, jadi gue bakal mengadakan program berbagi yang namanya Jumat Berbagi bareng Jerry. Nah, program ini bakal gue adakan di Instagram gue setiap hari Jumat dan gue bakal membagikan sebesar 1 juta rupiah untuk 5 orang. Ya memang sih nominalnya nggak gede, tapi setidaknya bisa bermanfaat untuk yang membutuhkan.
menyenangkan. Dan kalian hanya perlu meninggalkan komentar di postingan Jumat Berbagi bareng Jerry yang bakal gue posting setiap Jumat pagi atau Jumat siang. Dan untuk 5 orang yang beruntung bakal gue umumin di Instagram story gue di hari yang sama, yaitu hari Jumat. Oke, buat kalian yang mau ikutan program Jumat Berbagi bareng Jerry, pantengin Instagram gue yang ini, atau kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Dan ingat, setiap hari Jumat. Jadi postingan Jumat Berbagi bersama Jerry hanya ada di hari Jumat.